Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh, ya, saya mencoba mengabsen terlebih dahulu ya. Dari siswa 30 ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Tertaris? Yasin. Ahmad Yasin. Oke, Ahmad Yasin ya. Sama siapa lagi? Bajli. Brazil ya? Sama Raihan ya? Ya. Oh iya. Oke, baik. Ya. Baik ya anak-anak. Dari teman kamu yang nggak masuk ini, kita doakan semoga teman kamu diberikan lekas kesehatan dan kesembuhan. Amin. Ya. Dan begitu juga pada kalian semua, berharap kita selalu menjaga kesehatan kita ya, karena memang kondisi pandemi ini dikatakan masih ada dan tiada ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu ya? Buktinya masih ada yang sampai detik sekarang katanya terpapar COVID gitu ya. Maka kita tetap harus waspada dan jaga tetap protokol kesehatan. Oke anak-anak ya. Nah, di hari yang cukup membahagiakan ini tentunya kita berjumpa lagi dengan pelajaran Bapak, di mana kemarin ya bahwa di pertemuan sebelum-sebelumnya kita selalu bikin kesepakatan ya. Masih ingat ya kesepakatan kita ya? Ya, masih ya. Kesepakatan kita diantaranya adalah apa saja kemarin? Bahwa hadir tepat waktu ya. Karena kita kan habis istirahat nih. Ya alhamdulillah Bapak lihat tadi juga kelasnya kompak ya. Kalian sudah hadir tepat waktu semuanya. Ya. Lalu juga ya nanti jangan lupa semangat gotong royongnya ya. Kita harus kita harus lebih ya. Lebih bersosialisasi terhadap teman kamu, ya bergotong royong, apapun itu nanti bentuknya, ya kerja kelompok, jangan ada yang males-malesan, ya. Nanti kita ada forum diskusi lagi nih, ya seperti biasa di mata pelajaran Bapak. Bapak harapkan keaktifan kamu, lalu juga nanti tentunya pada saat nanti ada pembelajaran Bapak yang sekiranya kamu kurang paham, saya harap kamu boleh instruksi ya, Pak saya misalnya ingin bertanya ataupun ada yang kurang paham. Oke ya, sepakat ya. Nah, kemarin kita berbicara tentang apa itu yang namanya perencanaan di dalam bisnis. Masih ingat ya? Bahwa di dalam perencanaan bisnis itu ada berbagai macam step-stepannya. Ya kan? Mulai dari kita merencanakan lebih awal bagaimana bisnis yang akan kita jalani, ya, serta modal yang kita miliki bagaimana, kan kita analisa ya. Lalu kemarin kalian menuangkan ke dalam sebuah model kampas ya, dalam bentuk model kampas. Di mana kalian kemarin Bapak lihat kelompoknya ya, bahkan kemarin juga Bapak sudah nilai ya, bagus-bagus ya. Ada yang ingin membuat kemarin project tentang jasa artikel ya kemarin ya. Oke ya. Nanti kita kembangkan dari apa yang kalian sudah lakukan ya. Dari bisnis model kanvas yang kalian lakukan kemarin, kita hari ini berkelanjutan dengan materi yang berikutnya, yaitu bagaimana membuat strategi di dalam bisnis. Ya, nah ya. Jadi harapan Bapak nih nanti berbicara bisnis ini, coba nanti kita kembangkan sama-sama bagaimana kalian bisa memahami dalam sebuah metode strategi dalam bisnis. Oke, sampai sini dipahami? Paham ya? Oke. Baik, kalau sudah paham,
Ya, seperti biasa, Bapak ingin sampaikan bahwa apabila nanti yang dalam kelas Bapak ada yang aktif, ya Bapak akan memberikan sebuah reward. Jadi nanti kalian silakan saja ya, Bapak akan kasih bintang ya, jenderal nanti ya, akan Bapak kasih bintang bagi kalian yang memang benar-benar aktif ya. Oke, mungkin itu ya yang sebagai pembukaan. Bapak berharap sama kalian tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa saya bisa mengikuti pelajaran Pak Sahadi ya dalam pembelajaran metode bisnis ini. Ya harapannya adalah kalian benar-benar paham. Yang paling penting mudah-mudahan kita bisa implementasikan pada saat kalian baik di kelas 11, kelas 12, apalagi nanti pada saat kalian lulus. Ya mudah-mudahan pembelajaran Bapak ini bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Amin ya. Amin. Oke. Oke anak-anak, izinkan Bapak membuka slide terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Yang belakang terlihat nggak? Yang belakang? Terlihat ya? Oke, kalau sudah terlihat, kita mulai saja terhadap materi ajar Bapak yang berikutnya, yaitu tentang mata pelajaran ini kan berbicara tentang masalah bisnis ya, di bidang TJKT. Kemarin kita sudah memahami bagaimana prosesnya akan sebuah bisnis. Lalu Bapak hantarkan bagaimana kita agar merencanakan segala bisnis yang akan kita ambil. Lalu sekarang adalah nanti kita berbicara di pertemuan ini, di pertemuan 3 ini adalah berbicara masalah strategi, ya. Nah nanti kita menganalisa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam bisnis TJKT, kita lebih meyakinkan dulu bagaimana strategi yang akan kita lakukan di dalam sebuah perencanaan bisnis. Oke ya, perhatikan semuanya ke depan. Ya, dalam pencapaian pembelajaran ya. Yaitu strategi implementasi bisnis ini merancang ataupun prosedur yang akan kita lakukan di dalam kepuasan pelanggan. Artinya selama ini kayak contoh ya, Bapak mohon maaf nih, Bapak contohkan diri kita nih. Pada saat kita kepuasan terhadap sebuah produk ya kan ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu, tentunya itu menjadi poin plus. Benar nggak? Contoh kayak kalian, misalnya kalian belanja di Tokopedia. Ya kan, apa yang kalian dampak yang kalian rasakan apa Mas? Kira-kira kalau belanja di Tokopedia, kira-kira apa? Hah? Oke, mic-nya di mana mic? Ya. Kira-kira ya belanja di Tokopedia menurut kamu ya kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, karena apa ya? Lebih praktis. Lebih praktis. That's right ya. Oke, lebih praktis ya. Praktis yang dalam hal kayak gimana nih? Contohnya? Nggak perlu keluar rumah lagi. Nggak perlu keluar-keluar ya. Istilahnya ya kita cukup duduk manis, kita tinggal klik ya kan. Paket itu datang, ya nggak? Bener nggak? Ya itu bicara kita hasil review daripada kepuasan pelanggan itu bisa dijadikan sebuah masukan buat sebuah perusahaan. Ya, maka ini anak-anak ya nanti yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan bisnis, lalu bagaimana kita bisa merangsang ya terhadap kepuasan pelanggan terhadap jasa ataupun produk yang kita hasilkan. Itu kita berbicara di situ. Oke ya. Lalu dalam menentukan strategi implementasi bisnis tentunya kita harus menguasakan konsepnya nanti. Ya, bagaimana strategi di dalam bisnis ya kita berbicara ini agar kita bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan dalam perusahaan kita gitu. Lalu juga apa yang harus kita lakukan ya kan di dalam prosedur di dalam perancangan bisnis nanti gitu ya. Nah ini makanya anak-anak ya nanti ini yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran kali ini. Oke ya. Nah ini baik sebelum kita berbicara beliau tentang strategi bisnis ya kita kita simak video berikut ini. Yuk semuanya kita simak ya. Indonesia punya satu pengusaha minyak dan kesuksesannya tetap dapat memotivasi calon-calon pengusaha di seluruh negeri. Siapa lagi kalau bukan almarhum Bob Sadino,
Pria yang masih disapa Om ini semasa hidupnya memang giat bekerja, mau memulai semuanya dari nol dan selalu belajar dan berkembang. Meski terlahir dari keluarga yang berada dan memiliki harta warisan peninggalan orang tua, Bob muda tidak menghabiskan waktunya dengan pura-pura. Ia justru menghabiskan setengah harta warisannya untuk berkeliling dunia dan mencoba usaha apa saja sampai menjadi salah satu orang berkaya di Indonesia. Apa saja kiat-kiat sukses ala Bob Sadino? Satu, jangan kebanyakan mikir. Oh, ya, jangan kebanyakan mikir. Orang pintar itu kebanyakan mikir, pikirannya banyak untuk sabar-sabar melebar untuk sukses. Kita perlu fokus agar fokus kita perlu jadi orang bodoh. Artinya, ketika ada kesulitan, ya nggak usah mikir macam-macam. Cukup pikirkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Sisanya, ya pikir nanti sambil jalan. Dua, bebaskan diri dari 3 belenggu: ketakutan, harapan, dan cara berpikir. Pertama, jadi orang berani, jangan jadi pengecut. Kalau ada peluang, ambil saja. Jangan takut dengan risiko. Kedua, jangan berharap terlalu banyak. Namanya usaha pasti ada saatnya di mana kamu mengalami kegagalan. Lukisan harus berhasil. Wajarlah, sukses itu lamanya panjang. Ketiga, berpikir itu harus, tapi nggak harus sedih juga. Semakin sederhana cara berpikirmu, semakin mudah pula kamu menemukan solusi atas masalah yang ada. Tiga, belajar dari apa saja yang ada di sekelilingmu. Belajar itu nggak cuma dari sekolah dan universitas, justru tempat belajar yang paling efektif adalah di masyarakat. Tempat sehari-hari kita bergaul, karena disitulah kita dihadapkan pada kejadian yang tak terkira dan dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. 4. Jadilah gelas kosong. Setiap bertemu dengan orang baru, merasa diri pintar dalam segalanya dibandingkan dengan orang lain. Sukses akan semakin menjauh darimu. Ingat, setiap orang yang kita temui pasti tahu sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi, bukanlah pikiranmu untuk mengetahui hal-hal baru dari orang lain. 5. Jangan takut dan jangan malu gagal. Kalau gagal, jangan lalu sembunyi. Hadapi kegagalan dengan hati lapang dan pikiran terbuka. Lalu segera introspeksi diri. Apa yang salah? Apa yang kurang? Perbaiki. Kalau sekali gagal kamu berhenti, ya sudah. Berarti kamu akan gagal selamanya. Ingat, sukses itu ribuan proses trial and error. 6. Rencana adalah bencana. Boleh kok berencana, tapi harus dieksekusi juga. Nanti sampai jalan pasti akan ada banyak perubahan. Jadi bikin rencana yang simpel saja. Eksekusi menentukan 90% kesuksesanmu. 7. Sukses sendirian mana bisa. Untuk sukses kita butuh orang lain juga. Jangan egois. Tapi kalau kata Bob Sadino sih, orang goblok butuh orang lain untuk mengejar kesuksesannya, yaitu mereka dengan gelar sarjana. Pedas memang, tapi benar sih. Oke, ya. Itu cerita tentang almarhum Bob Sadino. Pernah dengar nama beliau? Belum pernah ya, baru kali ini. Ya, beliau adalah seorang wirausahawan nyentrik ya. Lihat dong tadi celananya ya enggak? Ya, celana pendek ya kan, enggak menampakkan kemewahan gitu ya. Meskipun beliau dari dulunya mungkin orang berada, tapi dia tidak memanfaatkan apa? Tidak memanfaatkan apa? Tidak memanfaatkan ya kekayaan orang tuanya ya, tidak memanfaatkan kekayaan orang tuanya ya, tetapi beliau tetap dari nol ya untuk mengembangkan usahanya sendiri. Benar nggak? Nah, ini mengenai kemarin siapa yang tanya di pertemuan sebelumnya ya? Bertanya kalau usaha saya gagal gimana Pak? Kan gitu ya. Siapa yang waktu itu bertanya kelompokan ini ya kalau nggak salah ya? Kelompok 5 ya. Waktu lagi usaha dikatakan kalau saya gagal Pak, apa yang harus saya lakukan? Kemarin gitu ya, ada pertanyaan kayak gitu ya. Nah ini salah satunya, coba lihat. Bob Sadino aja yang melakukan trial error tadi, berapa kali tadi? Beliau bilang, ribuan kan? Tak terhitung. Ya. Jadi kita jangan pesimis di saat istilahnya nanti kamu membuat sebuah peluang usaha, gitu kan? Kemarin kan teman kamu nanya, apa yang harus saya lakukan? Ya terus gali.
Jangan justru membuat kita down gitu loh. Jangan justru membuat kita patah arang sehingga kita apa? Ya, akhirnya kita udahlah, saya nggak udah jadi wirausaha lagi. Akhirnya patah semangat. Maka harus dianalisa tadi. Trial and error itu pasti terjadi, apalagi yang namanya wirausahaan baru. Ya, terjadi kayak tadi kan yang Bob Sadino lakukan, ya kan? Akhirnya dia melakukan apa? Trial and error terus. Ya kan? Sehingga ketemu di dalam satu titik, akhirnya beliau berhasil. Benar nggak? Ya. Cuman tadi ada kata-kata ininya ya, kata-kata bijaknya tuh ya. Yang pertama apa? Tidak usah banyak berpikir dalam berusaha. Ya kan? Artinya bukan tidak berusaha berpikir. Artinya tetap kita berpikir, tapi jangan terlalu banyak mikir istilahnya, wah nanti saya rugi gimana nih? Terlalu banyak istilahnya ketakutan. Ya, justru bagaimana nanti di dalam usaha yang kamu lakukan, misalnya kamu contoh membuka toko komputer misalnya, kamu udah bisa misalnya ya kan jasa servis ya di rumah misalnya ya. Nah, lalu kamu lakukan ya pada saat itu kamu harus berpikir pasar saya kemarin ya sasaran saya siapa saja. Kalau saya buka misalnya di kota kecil seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana trik marketing saya? Kan gitu. Ya, artinya artinya tadi Bapak perlihatkan penggalan video ini, tumbuhkan rasa semangat. Ya kemarin ada yang setelah pelajaran saya diskusi sama saya, Pak, saya pengen wirausaha. Boleh gak Pak, saya seumuran saya ini mau berwirausaha? Why not? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Kamu mau berusaha seumuran kamu, ya, pengen berusaha istilahnya mempunyai usaha yang sekira-kiranya bisa kamu jalankan, kenapa tidak? Asalkan yang pertama usaha itu tetap tidak mengganggu nomor satu yaitu belajar kamu. Ya, karena nanti biasanya orang akan disibukkan kalau sudah mulai usaha, terus belajar juga biasa udah agak disibukkan. Selagi usaha itu tidak mengganggu kamu, ya, selagi usaha itu ibaratnya membuat kamu ibaratnya justru lebih mandiri, lebih kreatif, kenapa tidak? Ya kan, kamu bisa memanajemen waktu, kenapa tidak? Ya, nah ini hal ini yang perlu dimanage. Akhirnya Bapak katakan apa sama anak itu? Yuk, kita sama-sama kita akhirnya saya bimbing anak itu, ya. Nah, salah satunya adalah kakak kelas kamu, akhirnya sekarang punya wirausaha, dia apa? Jasa konsultan ya terhadap pelayanan pembuatan laboratorium. Ya. Nah, Bapak salut seumuran usia di kelas 11 ya kakak kamu sudah punya wirausaha itu dan sudah punya 2 sekolah yang menjadi customernya dia. Ya, 2 sekolah menjadi customernya dia untuk di maintenance. Ya. Nah, kemarin ini artinya apa? Ini Bapak bicara kayak gini, ternyata peluang usaha itu buat kamu juga bisa. Sampai lagi tadi ya, kita sekarang banyak pihak ketiga, misalnya melalui Tokopedia, kita iklankan, kita bikin lapak lah bahasanya di situ. Kenapa tidak kalau kita punya produknya? Benar nggak? Ya, nah itu ya. Jadi di sini kita simak dari video itu, nggak usah kebanyakan mikir. Ya, mikir itu nanti malah makin jelimet. Tapi harus dipikirkan. Bukannya sama sekali nggak mikir dalam usaha, tetap harus dipikirkan yang namanya perencanaan segala macam kan kita butuh pemikiran, bener ya? Nah itu ya. Nah, apalagi yang kira-kira tadi dari dalam video itu yang kamu simak, Ren? Kira-kira apa, Ren? Menurut kamu? Kalau semisalnya gagal, jangan langsung pesimis, Pak. Oh, kalau masalah gagal jangan langsung pesimis. Iya. Terus bisa bangkit berulang kali. Bisa bangkit berulang kali. Selain itu, yang kamu tangkap? Yang selain itu yang saya tangkap dari sikap dia menanggapi permasalahan di dunia bisnisnya dia, Pak. Kayak bisa menjadi motivasi orang banyak. Oh, artinya pada saat kegagalan itu terjadi, dia tetap berdiri tegak gitu ya, untuk tetap menjalankan bisnisnya gitu ya. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat dari video penggalan itu? Mungkin kamu? Monggo, silakan Mbak. Kira-kira menurut kamu apa? Kayak Deren bisa motivasi banyak orang. Bisa memotivasi dari video itu, bisa memotivasi ya. Tadi kalau kamu itu menarik ya, kelihatannya ya. Cuman kan perjalanannya ternyata panjang ya. Panjang banget. Terus?
Oke, ya, oke. Ya, terima kasih ya pendapatnya dari rekan-rekan kamu yang mewakili kalian semua. Jadi betul ya, apapun yang tadi Bapak putarkan di dalam video itu, ya, simak sama-sama bahwa kegagalan itu adalah bukannya sebuah sesuatu yang membuat kita terpuruk. Benar nggak? Ya, kita harus bangkit. Artinya gitu. Ya, yang namanya bisnis pasti ada pasang surutnya. Ada kala saatnya kalian untung, ada saatnya kalian rugi. Ya, oke ya. Nah, dari video ini ya harapan Bapak tadi benar-benar kita simak dan bisa memotivasi diri kita. Oke, next. Apa yang ada di bayangan kalian ini? Wah, ini nih yang laki-lakinya pasti hobi ini nih ya. Apa yang ada di bayangan ini nih? Nah, Bapak ingin ke kamu nih. Kira-kira coba berpendapat. Maksudnya itu gambar apa sih? Coba ya, berpendapat. Kira-kira gambar apa nih? Ini gambar apa dulu? Formasi. Formasi. Ini apa nih? Apa namanya? Olahraga apa? Sepak bola. Sepak bola. Nah ini formasi kan? Iya. Formasi ini berarti formasi berapa nih? 352. 352. 3 di belakang, 5 Lima tengah-tengah, 2 di depan. depan. Strategi bukan ini? Strategi. Strategi. Untuk menghasilkan apa strategi ini? Mencetak poin atau sebuah gol. Mencetak poin bagaimana agar mengegolkan gawang lawan gitu ya enggak? Benar enggak? Benar. Nah, strategi ini baku gak nih atau bisa berubah-ubah? Bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Bisa jadi strategi ini memang bagus ya kan pada saat menang berarti kan strategi ini bagus ya. Iya. Tapi pada saat kalah berarti kan strategi ini ada kekurangan, benar ya? Betul. Berarti harus kita lakukan perubahan. Oke, ya. Makasih, Mas. Ya, betul ya. Jadi kenapa Bapak tayangkan contoh ilustrasi tentang permainan sepak bola? Sepak bola itu mengandung strategi. Ya, ini sebelum masuk ke materi nanti strategi, kita pahami dulu nih. Ya. Nah, kenapa saya katakan strategi ini ya? Dari dalam strategi pembelajaran, ya, kita pun memerlukan ya, olahraga aja perlu strategi. Tadi betul kata teman kamu. Strategi 352 ini pada saat ini digunakan di dalam pertandingan bola melawan lawan, kenapa gol misalnya ya, menang katakan ya, ini menjadi strategi yang mungkin menjadi bagus. Tapi strategi ini bisa kalah kalau memang strategi kita ini dikalahkan oleh lawan. Ya. Artinya apa? Pada saat kita kalah dalam strategi ini, apa yang kita harus lakukan? Perubahan strategi. Begitu juga dalam bisnis. Ya enggak? Nanti di dalam bisnis mungkin kamu tadi yang dibilang sama Bob Sadino mengalami sebuah kegagalan. Bisa jadi orang bikin bisnis langsung mencuat rame. Ya enggak? Itu yang kayak di apa? Margonda tuh, bakmi apa kemarin? Gacoan ya, di Margonda itu sampai sekarang saya kalau lewat itu ini macet karena apa sih ini? Nggak taunya Gojek pada minggir. Ya kan sembarangan. Akhirnya apa? Nggak taunya itu padahal kan baru ya, tapi langsung booming. Benar nggak? Berarti strategi dia bagus, marketing dia bagus. Ya, tapi bisa jadi ada yang usaha bagus, hampir sama, tapi nggak rame-rame. Ya kan? Berarti harus dianalisa apa yang salah di dalamnya, kan begitu. Begitu juga dengan pertandingan bola ini. Analoginya kayak gitu. Benar nggak? Oke ya, sampai sini paham? Oke ya, next ya. Oke. Nah, lalu kita sudah mulai masuk apa berarti dong strategi? Ya, strategi apa? Sebelum mungkin lebih jauh, Bapak pengen mungkin berpendapat dulu ya. Kamu Mas, coba. Menurut kamu strategi itu apa? Coba kemukakan. Menurut saya strategi itu untuk penjelasan sebuah layanan bisnis. Merupakan sebuah layanan bisnis yang tidak dapat melakukan kegagalan. Yang tidak dapat apa? Yang tidak dapat melakukan kegagalan. Oh, merupakan strategi bisnis yang tidak dapat melakukan kegagalan gitu. Oke, ya, baik. Coba menurut pendapat kamu kira-kira ya strategi, bicara strategi menurut kamu apa sih strategi gitu kan? Sebelum ke bisnis deh. Kayak tadi ya, strategi itu sebuah apa sih menurut kamu gitu loh. Monggo. Hah? Ya? Monggo Mas. Strategi menurut kamu. Ya. Strategi itu
Suaranya agak kerasan. Cara buat bisa dapetin sesuatu gitu. Cara mendapatkan sesuatu. Oke, that's right, benar. Ya, oke, ya. Strategi itu cara mendapatkan sesuatu. Oke, menurut Anggun, strategi itu apa, Gun? Gak apa-apa, Gun. Mungkin menurut saya strategi itu apa ya, Pak? Gitu kan? Silakan, Gun. Kalau tadi menurut teman kamu kan agar mendapatkan sesuatu, ya kan? Strategi itu. Kalau kamu? Cara buat Cara apa? Cara untuk orang menuju keberhasilan. ya, Hah? boleh. Menuju keberhasilan. Oke, ya. Anggun mengatakan cara untuk menuju keberhasilan. Ya, cara untuk agar strategi itu dapat mencapai sebuah tujuan. Benar nggak? Ya, kita lihat ya. Lalu apa strategi itu sendiri? Ya, nah lihat. Ada istilah umum. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, ya, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang mencapai sebuah tujuan. Nah itu, ya, secara umum, ya, ibarat pengertian dari strategi. Tapi bicara masalah bisnis, ya, strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan. Nah ini tindakan nih, tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan pada perusahaan, ya, untuk mencapai target. Nah tadi kayak kata teman kamu kan untuk mencapai tujuan kan, sama untuk mencapai target. Artinya strategi itu dibuat agar mencapai target. Bagaimana caranya kan gitu, ya. Dan tujuan bisnis, ya, mencapai target dan tujuan bisnis. Jadi kalau pengen usahanya berjalan lancar, berarti kan harus ada strategi, harus ada tujuan. Ya, saya membuat strategi bisnis ini, misalnya contoh, strategi bisnis adalah dipasarkan misalnya tidak hanya kalangan muda, orang tua juga, itu kan strategi. Ya enggak? Nah, bicara itu ya berarti kan untuk mencapai tujuan, agar mencapai apa di sini? Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan apa ini? Lagi-lagi keuntungan. Lagi-lagi bicara bisnis itu pasti bicara cuan ya, bicara cuan ya. Oke, nah di situ makanya ya anak-anak ya, nanti di dalam strategi bisnis ini coba ya nanti kita lihat ya berikutnya bagaimana strategi apa yang harus kita bisa buat di dalam bisnis yang akan kita lakukan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke ya. Kalau tadi mungkin masih malu-malu ya dalam menjawab, nggak apa-apa. Tapi kan benar kan? Kalau tadi mungkin teman kamu jawabnya singkat, untuk mencapai tujuan Pak, untuk mencapai istilahnya sesuatu yang kita inginkan Pak. Betul, strategi ya. Gitu loh. Kayak kamu nih, ya. Biar istilahnya ranking 1, berarti kan harus mengatur strategi kan? Dengan cara gimana? Kalau ranking 1 dengan cara gimana? Belajar. Iya enggak? Belajar, terus kita punya punya alat dukungnya di rumah, misalnya kayak laptop, ya kan? Untuk mencapai sebuah tujuan agar kamu dapat ranking 1. Ya, sama analogi seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, ini kita lihat strategi implementasi di dalam bisnis. Ternyata berbicara strategi setelah kita pahami tadi ya dari pengertiannya, kita berarti sekarang memahami strategi implementasinya. Sekarang bagaimana cara mengimplementasikan di dalam sebuah strategi? Ya, yang pertama step 1 ini ya adalah mengenal strategi implementasi bisnis. Kita kenalin dulu strateginya, mau kayak gimana kita rancang dulu. Setelah kita step 1 kita sudah lakukan, yang kedua tadi rancang strateginya. Setelah kita istilahnya mengenal strategi tadi, ya kita lakukan rancangan. Nah, lalu yang berikutnya lakukan langkahnya, jangan diam. Setelah tahu kata Bob Sadino tadi apa? Nggak usah banyak berpikir, action yang penting, benar nggak? Ya, nah ini langkah-langkah strateginya bagaimana, gitu loh. Ya, maka disinilah kita harus lakukan bagaimana langkah-langkah strategi bisnis yang nanti akan kita kembangkan dalam usaha kita. Ini harus bisa kita jalankan, itu kuncinya. Jangan cuma mateng, ya kan kita ngerancang, kita bikin oret-oretan, model kampas, lalu segala macam kita udah rancang, tapi kita nggak jalanin,
Percuma. Oke ya. Lalu yang keempat, analisa masalah yang terjadi dalam strategi. Kita analisa, kalau sudah kita rancang, kita sudah laksanakan, ada nggak masalahnya? Oh, masalahnya ada Pak, saingannya ada. Yang sama persis, ya jaraknya 5 kilo dengan usaha saya. Ya kan ada suatu permasalahan kan? Nah, bagaimana itu kita lakukan dalam strategi? Oke, usaha boleh sama, boleh berdekatan, tapi bagaimana biar di tempat kita juga rame? Kan kita harus berikan diskon atau pelayanannya lebih ramah, ya kan? Kita tingkatkan. Ini bisa kita analisa dari situ. Lalu yang terakhir, boleh kalian analisa secara SWOT. Nah, bukan sewot ya, SWOT ya. Ya, analisa SWOT. Apa nih Pak SWOT? Ya, nanti kita pelajari. Sampai sini tahapan strategi-strategi bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Ya. Rancangan strategi. Tadi kita berbicara masalah tadi ya, ada rancangan. Nah, rancangan ini berarti yang pertama adalah mengembangkan bisnis. Pertama, setelah kita lakukan sebuah proses dalam tahapan rancangan, berarti kita harus tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis. Jadi, oh ternyata kalau bikin usaha itu banyak ya Pak ya, step langkah-langkahnya. Banyak tak? Ya, kita nggak bisa cuma punya duit, kita bikin usaha, udah jalan, yang penting mah jalan. Nggak bisa, kita harus rancang. Ya, siapa yang jadi marketingnya? Siapa yang nanti menjalankan misalnya yang ada di perusahaan kita? Nah, yang paling penting biasanya memang jantungnya di marketing untuk mempromosikan sebuah usaha. Benar nggak? Ya, oke. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan? Nah, misalnya pada saat kebutuhan pelanggan, sekarang pelanggan itu butuhnya lagi apa sih? Gitu loh. Itu bisa kita tangkap. Oh ternyata sama nih dengan peluang usaha kita nih. Nah itu bagaimana caranya itu bisa kita tangkap. Maka kita harus rekod bahasanya ya. Kita harus rekam. Oh kebutuhannya pelanggan itu butuhnya A, B, C, D. Berarti itu yang kita tangkap bagaimana caranya nanti kita usaha kita itu kita jalankan kan gitu. Ya. Nah, ya lalu yang berikutnya mengetahui cara untuk bersaing dengan bisnis lainnya. Ya. Jadi mengetahui cara untuk bersaing. Tadi saya katakan, oke, usaha boleh sama, boleh berdekatan, tapi bagaimana kita bersaing sehat? Ya. Arti bersaing sehat yang kayak gimana sih, Pak? Bersaing sehat itu yang sekiranya tadi saya katakan, teknik marketing kita seperti apa? Ya, mungkin ini ibaratnya rahasia perusahaan. Loh, ya kan setelah kita lakukan kajian, setelah kita lakukan analisa, ternyata usaha kita semakin ramai, berarti strategi marketing kita sudah baik. Ya, maka diketahui, kita harus mengetahui cara tersebut. Gitu loh ya. Ya nanti ini di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya ini akan kita pelajari. Oke ya. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, siap dengan perubahan pada pasar. Nah, ini. Ya, siap dengan perubahan pasar. Contoh kayak sekarang BBM naik, benar nggak? Sebetulnya kenapa sih BBM naik sebetulnya? Karena mau ada peralihan dari bahan minyak menjadi apa? Baterai listrik ya. Benar nggak? Sebetulnya tujuan utamanya itu. Kalau kita analisa, benar nggak? Karena apa? Semua pemerintah, ya, pemerintah kita lagi mengemborkan hal itu. Mungkin di negara lain mah sudah terbiasa, ya kan, sudah disosialisasikan. Tapi di kita, ya, karena sudah asik dengan BBM, ya, kendaraan juga banyak yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi bumerang. Padahal kita harus siap dengan perubahan pasar. Pasar sekarang ternyata ya menginginkan tadi ya menggunakan tenaga baterai, ya tenaga listrik. Berarti kan secara perusahaan berarti contoh saya ambil misalnya, mohon maaf kalau saya menyebutkan produk, misal mobil Toyota gitu kan, yang tadinya bensin, bagaimana dia harus muter otak agar bisa menciptakan kendaraan yang berbasis baterai. Berarti kan harus siap dengan perubahan pasar. Benar? Itu perusahaan besar. Ya, berarti kalau kita yang nanti mau istilahnya berusaha harus siap kalau nanti kita tiba-tiba misalnya ya buka usaha ternyata usaha itu banyak perubahan. Contoh kalau dulu mungkin orang lebih banyak menggunakan komputer desktop, paham ya komputer desktop ya? Komputer desktop itu yang ada layarnya ya, yang terpisah ya, yang komputer di rumah ya bahasanya. Sekarang kan berubah dengan pasar menggunakan laptop. Berarti kan harus siap.
Nah, harus siapnya apa? Kalau kita buka jasa servis, kalau dulu kita nyervis nyervis komputernya berbasis PC, ya kan? Sekarang laptop. Berarti kan kita harus belajar lagi tuh. Benar nggak? Berarti kan perubahan pasar. Ya, kita dalam hal jasa itu berarti ada perubahan. Nah, disitulah kita harus siap dalam perubahan. Paham sampai sini? Oke ya. Oke ya, kalau sudah paham, itulah rancangan bagaimana kita membuat strategi di dalam implementasi bisnis. Oke, nah ini yang terakhir tadi. Ya, berbicara masalah apa itu analisa SWOT. Tadi kan di dalam strategi implementasi kan ada istilah kita mampu menganalisa secara SWOT ya. Oke ya. SWOT itu adalah ya merupakan sebuah cara yang sederhana namun sangat membantu dalam melakukan strategi implementasi bisnis. Jadi, dalam melakukan strategi bisnis, ya salah satu untuk menganalisa tadi misalnya di wilayah kita seperti apa sih kekuatannya, kelemahannya seperti apa sih, kita membangun perusahaan misalnya kayak tadi ya toko komputer. Nah, kita analisa nanti. Ya. Dan juga untuk mengembangkan bisnis agar dapat menjadi lebih maju. Ya, atau lebih baik lagi. Ya, jadi pada saat analisa SWOT ini sangat dibutuhkan, Nak. Ya, pada saat kalian misalnya nanti nih ya, mungkin pertemuan berikutnya, Bapak kan kita kan ada business center tuh sebetulnya, ya. Kita analisa business center kita itu, ya, secara analisa SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, lalu juga tantangan, ya kan? Itu kita analisa nanti, ya. Cuma sekarang Bapak minta kita analisa nanti. Kan kemarin kita ini ya, bisnis model kanvas yang kemarin itu kan kalian sudah membuat model jenis-jenis ininya ya, jenis-jenis usahanya ya. Nah itu yang kita analisa nanti ya, untuk diskusi. Oke, kita pahami dulu. Tadi ada istilah SWOT, S-W-O-T. S itu singkatan dari strength, ataupun artinya apa? Kekuatan. Kita berbicara strength, kekuatan, poin internal dan positif dari perusahaan kita. Ya. Poin internal apa saja nih kekuatan perusahaan kita? Oh, kita punya teknisi yang handal. Itu contohnya. Misalnya kita membuka tentang bisnis komputer misalnya. Kita memiliki teknisi yang handal, memiliki infrastruktur ataupun peralatan-peralatan yang memadai untuk servis. Nah, itu kan kekuatan. Ya kan? Terus mempunyai modal. Nah, itu kan kekuatan, ya. Nah, lalu nanti kita analisa juga weakness. Apa itu weakness? Kelemahan, ya. Faktor negatif. Ya, kelemahan kita nih. Kelemahan ternyata misalnya, ya mohon maaf, tadi selain yang saya sebutkan tadi, misalnya ada, ternyata kita menghadirkan distributornya agak jauh Pak, agak susah, misalnya itu kelemahan ya, bicara kelemahan. Atau yang lainnya, makanya nanti bisnis kalian analisa terhadap kelemahan apa yang terjadi dalam bisnis kalian. Lalu opportunities, apa nih? Peluang. Peluang apa yang bisa kita tangkap dari eksternal? Oh, eksternal ternyata di daerah sini, ya kalau saya buka jasa komputer, ya banyak yang punya laptop. Artinya itu kan sebuah peluang. Pada saat mereka laptopnya rusak, mungkin nyervisnya di kita. Kan gitu. Contoh, usaha di sekolah, katakan ada, tadi saya katakan business center TKJ misalnya. Ya, itu sebuah peluang. Peluangnya apa? Anak-anak TKJ, anak-anak OTKP, jurusan yang lain pada punya laptop. Suatu saat laptopnya rusak minta diinstal atau diservis, bisa jadi itu servisnya di business center kita. Itu adalah sebuah peluang. Paham ya? Begitu juga masyarakat yang ada di sini. Nah, itu yang harus kita tangkap. Ya, yang harus kita catat nantinya. Nah, lalu threat adalah ancaman. Ya, adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Contoh misalnya menurut ada undang-undangnya segala macam, itu kan faktor eksternal ya. Nah, itu silakan saja itu dianalisa. Nah, ini salah satu contoh kalau kita menganalisa bisnis SWOT untuk Gojek. Coba kalian perhatikan. Kekuatan Gojek apa sih? Model bisnisnya sangat efisien. Tadi yang teman kamu bilang sama kayak Tokopedia. Lalu jumlah pengemudinya banyak. Bener nggak? Ya, bisa dari karyawan, bisa kalangan bawah, ya. Jumlah pengemudinya banyak, kekuatannya. Lalu mudah diduplikasi, ya, di area lain. Nah, di area lain bisa misalnya awalnya kan Gojek ada di Jakarta, katakan, ya bisa diduplikasi ke Bandung, ke ini, karena itu kekuatannya.
Lalu buka banyak lapangan pekerjaan. Benar nggak? Membuka banyak lapangan pekerjaan. Ini udah tentu. Nah, makanya inilah kekuatan daripada Gojek. Nah, ini bicara kelemahan. Perusahaannya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pengemudi. Benar nggak? Nah, ini kalau pengemudinya mogok kayak sekarang kemarin menuntut BBM, dapat ke income ya? Enggak kan? Sedangkan perusahaan terus berjalan. Hitungannya jangankan harian, zaman, detik aja itu nggak berjalan menjadi rugi kalau perusahaan besar. Ya, oke. Proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya akses internet. Nah, internet mati, nggak ada pulsa, ya kan? Wassalam, ya kan? Itu kelemahannya. Paham? Jadi nanti kalian analisa ya, bisnis kalian modelnya seperti ini. Gitu. Lalu juga O-nya adalah, tadi apa nih O ini? Peluang ya. Peluangnya bagaimana? Dapat merambah ke sektor lain. Benar nggak? Awalnya dari, apa namanya? Ngojek, ya kan? Sekarang menjadi GrabFood, nganter makanan, nganter barang. Benar? Ya, nah itu ya dapat menjadi peluang. Mudah untuk menggait pihak-pihak strategis. Artinya pihak ketiga mau ikut ke kita itu mudah di Gojek. Lalu akses pasar bagi kaum milenial terbuka lebar. Wah ya, milenial ya. Nah, ini tantangannya. Peraturan hukum. Ini ancamannya. Ya, peraturan hukum belum matang dan dapat berubah nantinya. Jadi kayak masalah BBM aja kan, itu kan yang nentuin kebijakannya adalah pemerintah, ya kan? Gojek dinaikin berdasarkan aturan pemerintah, ya. Jadi itu yang menjadi ancaman. Lalu adanya seluruh masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Lalu akan bermunculan bisnis yang serupa. Bener nggak? Dari awalnya Gojek, ada Grab, ada lagi apa sekarang? Hah? Maxim, ya. Nah itu, karena bisnisnya gampang ditiru. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, saya minta yang berikutnya, mungkin sebelum saya ini ya, sebelum saya bagikan kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Daren ya. Silakan Daren. Cara untuk mengurangi kerugian di perusahaan gimana, Pak? Cara untuk mengurangi kerugian di perusahaan. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau menanggapi dari Daren? Kamu Mas? Cara mengurangi dampak kerugian di perusahaan. Cara menguranginya, Menurut kamu gimana? menurut saya gimana cara mengurangi? Harus mempunyai peluang yang sangat tinggi. Harus mempunyai peluang Peluang yang sangat apa Mas? yang sangat tinggi. Peluang Yang sangat tinggi. yang sangat tinggi. Yeah. Maksudnya peluang-peluang yang sangat tinggi itu yang kayak gimana? Mempunyai ini apa? Karyawan-karyawannya. Artinya, Harus mempunyai karyawan. ya kan tadi kan Daren menanyakan bagaimana cara mengurangi dampak kerugian di perusahaan. Ya, Nah, menurut kamu mempunyai peluang-peluang yang sangat tinggi. Betul. Contohnya kalau misalnya adanya karyawan yang banyak bukannya menambah beban? enggak juga. Hah? Iya, Iya. kurang tahu. Atau ada yang mau menanggapi Mas? Yang lain? Gak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya. Ayo, monggo. Ya. Menurut kamu, ya untuk mengurangi kerugian di perusahaan, kira-kira langkah apa yang istilahnya ini tadi pertanyaan Daren? Tentunya apa? Mungkin kurang ngabisin stok-stok lama dulu Habisin sebelum stok-stok ganti lama dulu. strategi. Sebelum melakukan perubahan strategi, Ya. jual-jual dulu tuh barang-barang lama, begitu. Ya. Terus setelah itu, Baru diganti strategi. baru diganti strategi. Penjualan yang baru. Baru diganti strategi yang baru. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih ya pendapatnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, ya. Oh, mau nanya, pertanyaan juga. Oke, sebelum pertanyaan simpen dulu, kita bahas ini dulu ya. Ada yang tanggapan lagi? Oke, siap. Mungkin menurut saya sendiri cara mengurangi kerugian itu adalah bila kita merasa rugi, stop dulu, jangan menaruh modal di bisnis itu. Oke, ya. Baik, menurut teman kamu, ya, pendapatnya adalah stop dulu di bisnis itu agar tidak merugi lebih banyak, gitu kan? Ya. Lebih dalam, berarti dilakukan analisa kan? Iya enggak? Lalu kita ubah strategi berikutnya, gitu. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Daren dan jawaban yang mewakili teman-teman semuanya.
Saya anggap jawaban ini tidak ada yang salah, ya. Ya, semua pendapat saya katakan bagus, ya. Di mana tadi Darren menanyakan bagaimana kalau perusahaan itu terus merugi. Kan gitu ya, Ren ya? Ya kan, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya kita analisa daripada perusahaan kita. Kita analisa juga pasar yang ibaratnya kenapa misalnya kok perusahaan kita ini terus merugi. Apakah langkah yang sudah kita lakukan ini sudah kita jalankan semua? Kalau emangnya tadi ada yang belum, berarti ini langkah ini harus saya jalankan gitu loh. Tapi kalau emangnya oh langkah ini udah, langkah ini udah, langkah ini udah, tapi emang bisnis saya ini nggak berkembang. Ternyata apa? Setelah dianalisa, oh di tetangga sebelah ada yang jualan sama kayak saya, ya kan? Ada yang membuka usaha sama kayak saya, tapi kok di situ lebih ramai sih? Ya iseng-iseng lah. Jadi mata-mata salah satunya. Kenapa dia bisa rame? Oh ternyata dia pelayanannya lebih ramah. Oh ternyata dia memberikan diskon, ya kan? Oh ternyata ini. Oh mungkin hal itu yang belum kita lakukan, Ren. Ya kan? Nah setelah kita kaji, ya kan? Pas ini ya kita intip perusahaan kita. Oh benar, ternyata pelayanan anak buah saya ini kurang senyum. Ya enggak? Mohon maaf nih. Padahal nyervis sebetulnya cuman memorinya doang kotor gitu kan. Dibilang katanya rusaknya A, B, C, D. Akhirnya apa? Customer mengeluh dong. Iya. Benar enggak? Ya udah nambah lebih mahal, malah dia mengeluarkan kos yang lebih banyak. Ternyata pas dia bawa ke tetangga sebelah, ya kan? Ternyata cuman dibersihin, lalu jasanya ditanya berapa? Terserah ibu saja atau terserah bapak saja. Ya karena ini cuma masalah memori aja, cuma dibersihin. Nah di situ, ya kan? Kita analisa makanya. Kalau emang terus merugi, ternyata perusahaan itu sudah kita lakukan model bisnisnya sama, benar tadi menurut teman kamu. Stop dulu bisnis kita itu. Berarti mungkin kurang sehat nih bisnis nih. Ya, kalau emangnya ini coba lakukan mix. Makanya kayak di Gojek kayak tadi kan, melakukan sebuah bisnis tidak hanya Gojek. Tidak hanya Gojek kan? Tapi ada pengantaran barang, ada apa lagi? Makanan, iya enggak? Agar apa? Banyak ininya sumber pemasukannya. Yang satu lemah, yang satu ini bisa mensubsidi. Berarti kayak gitu triknya. Kita bisa lakukan penambahan dari model bisnisnya, Ren. Paham ya, Ren ya? Oke. Ada lagi tadi yang mau bertanya? Ya. Bagaimana cara bersaing untuk bisnis yang kita sudah mulai banyak dipasarkan? Oke, bagaimana cara bersaing bisnis? Ya, sedangkan bisnis itu udah banyak di pasaran. Ya, ada yang mau berpendapat sebelum Bapak jelaskan? Monggo. Cara bersaing bisnis nih, misalnya nih teman kamu udah mau bikin bisnis. Contoh kayak tadi tuh. Kan udah ada Gojek, udah ada Grab, mau bikin bisnis yang sama misalnya, bagaimana kira-kiranya gitu loh. Atau kamu mau bikin jasa komputer kayak tadi di wilayah kita Cipayung ini udah ada yang buka usaha itu misalnya 5 toko misalnya. Kita mau nambah lagi. Kira-kira bagaimana? Gitu kan ya? Maksudnya ya? Oke. Ada yang mau berpendapat? Kalian mau menanggapi? Oke. Nah, Ya. seperti yang tadi kayak Bapak bilang, kayak misalkan meningkatkan pelayanan customer gitu, terus ditambahin kayak diskon-diskon untuk barangnya. Artinya dalam bisnis itu boleh sama ya, Ya. meskipun itu sudah di wilayah kita, katakan di Cipayung itu udah ada 5 katakan. Ini kita yang ke-6 nih, Ya. no problem ya sebetulnya ya. Ya, kalau misalkan kita ngasih diskon untuk pelanggan gitu, sama pelayanannya lebih ditingkatin, mungkin bisa bersaing. Sama kenyamanan tempat kali ya. Ya, kenyamanan tempat. Oke, bagus ya, pendapat kamu ya. Ada lagi? Kayaknya sebelah sini nih, ini udah, sebelah sini tadi udah. Mungkin sebelah sini ada yang mau pendapat? Monggo Mas. Ya. Menurut kamu kalau usaha itu sudah banyak yang berjalan, menurut kamu bagus gak usaha itu dijalankan gitu? Ya. Usaha apapun itu, misalnya tadi kan teman kamu menanyakan, kalau bagaimana cara kalau misalnya usahanya itu sudah banyak yang sama, ya kan? Kira-kira menurut kamu bisa berjalan nggak usaha itu? Bisa. Bisa ya?
Nah, lakukan dengan cara bagaimana bisa berjalannya? Kita harus melakukan apa dulu nih? Amati, Amati, tiru, tiru, dan ubah. dan modifikasi. Ya. Oke, ATM ya. Oke, artinya dari pertanyaan teman kamu itu tidak menjadi kendala ya, bisnis itu sama pun ya. Oke ya, makasih. Oke ya, Bapak ambil sampel tadi dua teman kamu saja. Artinya betul ya, dari pertanyaan teman kamu ya tadi menanyakan bagaimana bisnis itu kalau sudah ada kesamaan gitu ya. Ya kan? Yang pertama, tentukan pasar itu memang lagi rame di wilayah kita. Kita analisa dulu, Neng. Ya. Oh, ternyata memang di sini tuh memang sangat butuh. Meskipun sudah ada 5, no problem. Contoh, mohon maaf ya, kayak Indomaret. Mohon maaf nih saya menyebutin produk ya. Indomaret sama Alfa. Selalu bergandengan ya, bener nggak? Setiap wilayah ada, bener. Nah, tapi kok dia berani? Kan gitu. Itu no problem, yang namanya usaha banyak kesamaan tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah tadi pada saat kita mau membuka sebuah peluang usaha itu, kita harus lakukan analisa pasar dulu. Ya, lalu kita lakukan apa? Perencanaan. Strategi apa yang mau kita gunakan? Ya, bicara tadi strategi masalah tadi jawaban teman kamu betul ya. Misalnya pelayanannya, terus keadaan tempat kita, letak yang strategis, keramahan segala macam, biaya yang mungkin banyak diskonnya, ya enggak? Gitu loh. Nah, produknya mungkin yang diinstal adalah software yang asli tapi murah, kan begitu. Benar enggak? Ya, jadi artinya bagaimana kalau kita melangkah itu ya berarti perencanaannya lebih matang. Gitu. Sampai lagi bisnis itu sudah banyak kesamaan. Ya, tapi kalau dianalisa, wah kayaknya dari 5 toko itu aja sepi semua, gitu kan? Ya enggak. Terus emang pasar setelah dianalisa pasar, ternyata memang wilayah sini tuh apa namanya nggak butuh misalnya, ya berarti jangan di wilayah sini kita bikin usahanya, gitu. Ya, paham ya, Neng? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus. Tadi ya yang bertanya. Siapa ini tadi yang bertanya? Ya, oke, Bapak mau kasih nilai dulu lah yang bertanya, ya nggak sesuai dengan tadi Daren ya, Daren kelompok 2 ya Ren ya. Terus siapa? Acesi. Satu lagi tadi siapa yang tanya? Pak, siapa Denny ya? Hah? Oh, Ridwan Saputra. Oke, sini Neng, maju bertiga. Bapak kasih bintang dulu kamu. Ya. Kasih bintang Kejora, ya enggak? Ya. Jenderal, ya. Tepuk tangan dong, buat temennya, tepuk tangan dong. Bintang. Oke, ya diam-diam. Selain mendapatkan bintang, kita kasih sembako, ya. Ya, oke ya. Selain kita kasih bintang, kita kasih sembako. Jangan iklan ya, kita kasih sembako. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman kamu. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Bintangnya jangan sampai jatuh. Oke ya. Baik, terima kasih. Kita sampai di sini dulu karena saya setelah ini adalah ingin kalian duduk berkelompok. Ya, kelompoknya yang sudah kita atur. Bentar ya. Oke, kelompoknya yang sudah kita atur dan nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Kelompok ini adalah sama persis dengan kelompok yang pertemuan kedua kemarin. Silakan duduknya berkelompok dan hati-hati ada kamera. Monggo silakan. Ya, oke mah. Ini aja dari depan.
Di atas nggak apa-apa kali ya. Kayak gitu. Oke ya, duduk dulu semuanya. Kalau sudah duduk dulu. Bapak mau bagikan LKPD-nya. Oke. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya, nanti Bapak jelasin. Oke, Bapak izinkan untuk membuka laptop juga sama handphone, dipersiapkan. Ya. Buka laptopnya sama handphonenya. Dah, lihat dulu semua ke depan. Instruksinya adalah, bentar ya. Lihat dulu ke depan semuanya. Oke. Kalian lihat di halaman, ini LKPD ya. Kalian lihat di halaman terakhir, yaitu halaman 11 dan 12 kalau nggak salah. Ya, betul, halaman 11 dan 12. Ya, tetapi sebelumnya di halaman 9, ini kan kosong ya. Kalian isi kelasnya, berarti kelasan kalian, TJKT 1, ya. Lalu untuk waktunya, waktu sekarang, tanggalnya, dan ini nama-nama kelompok teman kalian, ya. Kelompok kita ini kan terdiri satu kelompok ada yang 6 ya, karena ada yang nggak masuk tadi, berarti ada yang berlima ya. Nah ini langkah-langkah kerjanya, kalian pahami ya langkah-langkah kerja ini. Jadi kalian diizinkan untuk membuka laptop dan handphone untuk mencari sumber referensi buat kalian mengerjakan tugas ya. Dan boleh menggunakan koneksi internet ya. Lalu untuk koneksi internetnya usahakan, karena memang di area kita ini lagi banyak banget penggunaannya, khawatirnya agak lemot, ya kalian boleh gunakan dengan paket kalian ya. Lalu setelah itu kerjakan LKPD 3. Yang pertama adalah kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah ini kalian perhatikan, untuk nomor 3 ya, untuk nomor 3 ini semua kelompok sama ya, karena ini menganalisa Tokopedia ya. Bapak harapkan kamu analisa ya, kenapa bisnis ini digemari oleh konsumen ya, Tokopedia. Lalu sektor usaha bisnis apa saja yang bisa dijalankan oleh Tokopedia ya. Lalu analisa ya, berdasarkan analisa SWOT, kekuatannya, kelemahannya. Nah ini semua kelompok mengerjakan sama untuk soal ini. Tetapi untuk soal nomor 4, nah perhatikan, untuk soal nomor 4 berarti kamu kerjakan sesuai dengan apa? Pekerjaan kamu yang di LKPD 2 kemarin ya. Nah, kemarin kan mengerjakan yang model kanvas ya. Kalau kamu ngambil bisnis tentang komputer, berarti kamu analisa kekuatannya, kelemahannya, sampai ancamannya. Paham? Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, waktu kalian tidak lebih dari 20 menit. Ya, saya berharap maksimalkan waktu ini. Lihat ya, di depan sudah akan saya start ya. Dan nanti insya Allah akan saya iringi dengan musik. Jadi musiknya agak saya ini ya, biar kalian semangat ya. Tetapi saya harapkan semua kelompok, semua tim harus bekerja. Paham semuanya? Karena nanti saya akan berjalan, akan saya nilai ya kalian. Bagi kalian-kalian yang aktif akan saya kasih bintang lagi. Paham ya? Oke. Kita mulai dari sekarang, waktu kalian 20 menit. Silakan. Filenya udah saya kasih di dalamnya, di grup. Untuk filenya udah saya kirim di grup ya. Silakan dicek saja. Jadi ada yang mengerjakan langsung di LKPD, ada yang langsung di situ. Monggo silakan. Oke. Itunya ya, yang ngecas ya.
Sambung. Itu awas Ratu. Osret Ratu. Buka. Bawa aja ke situ. Ya. Iya. Jadi makanya dibagi-bagi sama tim ya. Nah, di analisa ini kan dari handphone kan. Kamu cari ya sekiranya yang memanfaatkan bisnis-bisnis tersebut ya. Oke. Agar mempercepat seperti yang sudah langsung ada yang ngerjain di situ dulu. Ya, kalau ini sambil nunggu ini. Oke ya. Gimana? Ada kendala tidak? Aman ya? Oke, sip. Yang kamu analisa ini berarti jasa desain grafis. Oke. Oke. Ya, silakan lanjutkan. Ada juga yang ngerjain soal-soal yang nomor 1, nomor 2-nya ya. Dibagi-bagi timnya. Gimana nih kelompok 2? Ada kesulitan? Ada ya? Oke, good job. Ya. Di itu ya, di apa namanya? Kelompokan kamu berapa orang yang nggak hadir? 1 ya tadi ya? Di apa namanya? Raihan Natala ya. Oke, Raihan Natala. Raihan Atalah Wibisono ya? Oke. Sakit apa gimana? Sakit ya? Ya, terutama yang bisnis kamu dulu, yang kamu ngambil bisnisnya apa itu kemarin? Jasa artikel ya? Ya, oke. Ya, ayo. Oke ya, lanjut ya. Ya, kelompok 1 bagaimana? Ada kendala? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sejauh ini aman? Aman ya? Oke, silakan nanti pokoknya itu di nomor 1, nomor 2 kan itu mah ada mudah ya soalnya ya. Tapi nomor 3, nomor 4 harus butuh analisa ya. Nah, dibagi-bagi aja agar cepat ya karena manfaatkan waktu. Nah, itu udah tinggal 15 menit ya. Dipercepat aja ya. Oke. Ya? Iya, sudah di-download belum malam? Wah, lupa ya. Iya, iya. Oke. Oke, kelompok 5, saya mau bertanya dulu ya. Semuanya ini 6 orang ya, aktif semua ya. Kamu lagi mengerjakan tugas yang LKPD yang tadi saya kasih ya. Oke. Ada kendala ada? Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Aman? Udah paham ya? Oke. Dibagi-bagi ya. Ada juga yang nulis di kertas biar cepat juga ya. Oke. Ya. Di WA saya kirim ke WA grup. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah itu, Bang. Kalau Oke, emang internetnya mati ya? Enggak. Oh, enggak. Kibarnet ya. Nanti ada di tugas 2 ya. Di tugas 2. Ya. Dikit aja dulu.
belajar menerima diri. Ya. Si kelamaan. Saya pikir kamu sudah download semalam. Belum loh. Oh, ya, jadi kamu analisa ya, teks usahanya kan di Tokopedia itu kan banyak ya, jasa juga. Kadang ada nggak menurut kamu jasa di Tokopedia? Ada yang ibaratnya dari situ, misalnya dia ngeklik mau benerin komputer, ada nggak di Tokopedia sejauh ini? Kalau menurut kamu analisa nggak ada? Yang ada apa aja sih di Tokopedia? Perlengkapan barang ya. Terus jasa yang lain ada nggak? Kalau nggak ada ya udah, sepengetahuan kamu aja. Kira-kira apa aja gitu, ya? Oke, nanti bagi yang sudah, file itu dikirim ke itu ya, dikirim ke apa namanya, Google Drive. Nanti saya kasih linknya di grup ya. Oke ya, kita terbatas dengan waktu, ingat anak-anak ya. Jadi selesai, tidak selesai, dalam waktu 20 menit tadi, kalian sudah harus selesai. Linknya udah saya itu ya. Ya, udah saya share ke grup. Jadi kayak kelompok 2 udah mau selesai tuh. Langsung aja kelompok 2 di apa namanya? Dikirim ke saya. Gimana kelompok ini? Udah aman semua? Udah tinggal nyalin kemari aja ya? Oke ya. Kamu kelompok 3 ya? Ini bagaimana? Oke. Ya. Oke ya. Saya nilai dulu ya. Jadi gimana? Oh, belum di-download tadi, Neng? Oh, jadi yang ada di kertas semua nih. Sementara. Oh gitu. Ya udah kerjakan. Ikut ya. Oke. Oke ya. Waktunya sudah ini ya. Waktunya sudah berbunyi tadi belnya. Berarti sudah menandakan selesai. Jadi silakan dikumpulkan. Saya berharap nanti mungkin file yang sudah ini udah diketik semua. Sudah. Oh, nggak apa-apa. Sementara yang ada di sini kirimin aja. Kita tampilin nanti yang bagian nomor 4 ya. Kalau nggak salah tadi kamu ngerjain ya. Nah, nanti yang pakai kertas juga nggak apa-apa disebutkan. Gitu. Ya. Yang sama yang mana nih? Ya udah, ini kan dianalisa aja. Ya. Satu aja juga nggak apa-apa sebetulnya, Bang.
Oke ya, waktunya sudah habis ya. Saya minta segera langsung dikirimkan ke saya, ya. Linknya udah saya itu di WA. Terlihat tidak? Karen, kamu sudah? Linknya sudah di gimana? Ya. Oh ya, itu ditulis aja nggak apa-apa. Ya, dikirimin aja tinggal kamu itu. Oke. Ke link saya tuh di WhatsApp grup. Kamu buka kan? WA. Ini mana? Di bawah. Nah, itu klik aja. Nanti kan dia minta password ya. Oke, email kamu udah dibuka? Udah ya. Sama ya. Kalau lama nanti copy aja kemarin lah. Ternyata banyak yang gunain soalnya ya. Dapat ya? Ya. Ya. Save aja dulu, save terus kita pindahin ke mari. Kasih folder kamu aja, nggak apa-apa di itu saya di Playsys. Atau mau langsung pakai laptop kamu aja ya? Kemarin bisa kan ya pakai laptop kamu ya? Oh iya udah pakai laptop. Ya udah. Ya, apa kamu maju dulu? Ya. Ya. Saya minta kelompok 2 silakan untuk presentasi hasil dari pekerjaannya. Mana? Ini. Oke. Ya, pakai mic ya. Yang ngebuka siapa? Yang ngebuka siapa? Terus nanti bacain satu-satu. Oke, yang lain tolong diperhatikan dulu. Ya, mungkin yang bekerja yang lagi ngetik aja, yang lagi ngetik ke laptop. Ya, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk membacakan hasil LKPD kami untuk dipresentasikan. Makanya masuk kan? Nah, untuk soal nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan strategi implementasi bisnis. Implementasi bisnis adalah merupakan sebuah rencana strategis dalam beberapa tindakan guna mencapai tujuan yang digunakan. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah strategi implementasi bisnis yang kalian ketahui. Jawabannya, 1, perusahaan harus menyiapkan rumusan strategi implementasi bisnis. 2, perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. 3, perusahaan harus siap dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. 4, perusahaan harus baik dan tepat dalam mengelola setiap bagian fungsional. 3. Nomor 3 dari gambar di atas merupakan bisnis dari Tokopedia. Silahkan diskusikan dengan kelompok analisa bisnis tersebut. Carilah sumber dari internet. Kerjakanlah petunjuk soal berikut ini. Yang A, kenapa aplikasi Tokopedia sangat digemari oleh konsumen? Jawabannya lebih praktis dalam melakukan transaksi aman, banyak fitur dan promo yang ditawarkan. Yang B,
sektor usaha atau bisnis apa saja yang bisa dijalankan di Tokopedia? Jawabannya fashion, perlengkapan barang rumah tangga, reseller, makanan, dan minuman. Yang C, analisa bisnis tersebut berdasarkan analisa SWOT. Yang strange, banyak produk yang ditawarkan, banyak diskon, dan gratis ongkir. Oke, banyak diskon gitu ya yang ditawarkan. Oke, apa lagi? Silakan. Gantian. Yang weakness, kualitas produk. Yang opportunities, mengembangkan bisnis makanan sendiri. Ya, selanjutnya, silakan Mas. Threats atau persaingan toko online yang lain, kondisi naik turun harga pasar. 4. Dari tugas LKPD 2 Business Plan, model kanvas yang kalian tentukan dan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Analisa kembali bisnis tersebut menggunakan analisa SWOT. Strength, jumlah penulis artikel banyak, artikel berkualitas. Oke ya, silakan Daren ke soal nomor 4 kan. Agak suaranya Ren ya. Suaranya agak lebih itu deketin. Yang lain tolong perhatikan ya. Ini penting nih. Ini analisa LKPD yang kemarin, yang LKPD 2 ya, berdasarkan bisnis kanvasnya Daren sama timnya. Silakan Ren. Yang bagian strength. Taruh kemarin kamu bisnis apa dulu yang kamu ambil itu? Jasa tulis. Jasa penulisan artikel. Ya. Ya, oke. Kekuatannya apa? Kekuatannya jumlah penulis artikel banyak. Lalu artikel berkualitas. Lalu dikerjakan secara manual oleh penulis dan yang ahli. Di sana aja Ren, dan nggak apa-apa Ren. pengalaman. Kamu di sana biar kelihatan. Nggak apa-apa ya di situ. Situ Ren. Maksud saya. Ya kamu dirinya di sini. Nah, kan enak tuh bacanya. Oke. Lalu kekuatan berpikir yang efektif dan tempat dan lokasi yang aman, yang nyaman. Oke. Terus? Bagian yang weakness, 1, sulit diduplikasi di area lain. Oke. Lalu model bisnis yang lumayan sulit dan kapasitas kuota dalam jumlah yang besar. Oke. Yang opportunities. 1, jam kerja yang fleksibel. 2, tempat bekerja yang fleksibel. 3, income cukup menjanjikan. 4, memperbanyak ilmu pengetahuan. Oke. Ancamannya, Trit. Ancamannya yang treats-nya banyaknya penulisan artikel yang serupa. Oke. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke ya. Tolong diperhatikan ya, dari kelompok 2 sudah menganalisa dari apa yang sudah dijelaskan. Memang karena keterbatasan waktu, Bapak minta untuk kelompok 2 untuk maju ini. Jadi kalian lihat ya, saya berharap nanti nih hari ini tetap nanti dikumpulkan semuanya berkasnya ya. Nah ini apa yang sudah dikaji oleh kelompok 2 dalam bisnis yang kemarin diambil tentang artikel ya, membuat jasa artikel ya kemarin ya, penulisan artikel. Saya rasa sudah cukup bagus dalam penganalisaannya ya, untuk berbasis SWOT-nya. Ya, terima kasih. Kita kasih applause lagi, sekali lagi. Ya, jangan tutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Oke. Ya, makasih ya. Oke, anak-anak, tolong perhatikan ya. Karena kita terbatas dengan waktu, ya. Tadi saya lagi, tapi saya sudah keliling rata-rata sebetulnya udah hampir selesai semua ya. Sudah hampir selesai semua. Nah, saya juga ini juga mendekati zuhur, kalian juga harus sholat zuhur, tetapi kita masih ada waktu sekitar kurang lebih tadi saya lihat di HP saya kurang lebih 10 menit. Nah, dengan waktu 10 menit ini saya mau kita ada evaluasi, cuman sedikit soal, cuma ada 3 soal, ya. Tolong kalian isi
ya nanti berdasarkan link yang akan saya share. Nah, untuk tugas ini, mohon maaf, nanti setelah ini dikumpulkan saja, ya. Kalau bagi yang belum lengkap, saya tunggu tugas ini nanti setelah pada zuhur, kalian serahkan ke ruangan saya. Paham semuanya? Oke ya. Oke. Sebelum kita evaluasi, saya mau menyimpulkan dulu dari pertemuan kita kali ini tentang strategi. Tadi kan ini rata-rata saya lihat sudah bagus ya mengerjakannya. Silakan Mas, tadi mic di mana? Silakan untuk menyimpulkan dari strategi. Ya, monggo Mas. Ya, berdiri, diri. Dan suaranya agak kencang ya biar teman kamu dengar. Silakan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi yang diberikan oleh Pak Sahadi hari ini, ternyata strategi bisnis itu sangat penting dalam memulai bisnis. Karena segala aktivitas maupun bisnis atau lainnya harus memerlukan rencana atau strategi untuk mencapai target yang kita inginkan. Baik. Ya, Tanpa betul. adanya rencana atau strategi ini, semua aktivitas yang kita kerjakan akan menjadi tidak menentu arahnya. Baik Mas, terima kasih atas kesimpulan yang kamu lakukan. Nih saya kasih bintang sama ada apa ini ya? Kasih plus dong. Ya, oke ya. Terima kasih. Oke ya, mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup? Cukup ya? Karena dengan terbatas dengan waktu. Oke nak, tolong perhatikan dulu semuanya. Break dulu dari pekerjaannya. Lihat ke saya. Betul apa yang tadi sudah disimpulkan oleh teman kamu bahwa strategi itu sangat penting ya. Kita lakukan karena agar usaha kita itu tidak menjadi pilot ya. Nah, dalam strategi bisnis ini tadi saya katakan kita bisa menganalisa menggunakan analisa SWOT ya tadi ya. Ya, dengan analisa SWOT itu diharapkan kita mampu mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita serta ancaman kita. Sehingga pada saat kita membuka sebuah peluang usaha itu kita bisa antisipasi. Benar nggak? Ya. Jadi saya berharap sama kalian tolong ini ditekankan di dalam peluang bisnis ini ya, agar di materi berikutnya kalian untuk mempersiapkan diri bagaimana memproses perencanaan yang lebih matang lagi. Oke? Semangat semuanya? Oke ya. Nah, masih ada waktu tersisa kurang lebih tadi saya katakan silakan buka handphonenya ya, buka handphonenya lalu masuk ke WhatsApp ke ini kalian. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, tolong perhatikan ini. Sebentar. Oh, nggak bisa diketik. Bentar ya. Nggak bisa diketik deh. Sorry ya, manual deh ya. Oke, saya sudah kirim ke WA kamu, coba lihat. Silakan. Diklik itu ya. Itu kita melakukan evaluasi. Jadi saya lihat, silakan kerjakan untuk evaluasi hari ini. Ya. Nah ini ya di halaman Bitly evaluasi pertemuan 3 atau yang saya share ke dalam grup ya. Silakan kamu isi dari sekarang. Silakan nama kamu, terus kelas ya, sama nah itu ya. Singkat saja, silakan singkat. Ya. Soalnya nggak banyak tapi silakan diisi. Waktunya tidak lebih dari 3 menit. Ya, ayo gerak cepat. Silakan.
Yuk, cepat. Cepat, cepat. Yang ngetiknya cepat dan ngisinya cepat dan benar, ya, akan saya kasih bintang. Bintang mulu sekarang ya. Yuk, jangan nyontek, kerjakan masing-masing, duduk di tempatnya. Mas, duduk mas, duduk mas. Duduk mas. Ya. Saya lihat siapa yang kalau udah submit ya. Masih belum ada yang ngerjain. Kalau sudah kirim. Yuk, waktunya tersisa sebentar lagi. Oke, sudah ada satu. Apa iki? Fahri Muhammad Satria. Mana Fahri? Oke, Fahri sendiri. Fahri sendiri. Saya kasih bintang kamu, Ri. Tadi udah dapat bintang belum, Ri? Oh, belum. Saya kasih kenang-kenangan bintang, ya. Sama nilai saya tambahin dulu. Tar, ya. Aduh, Ri. Ini, Ri. Aduh, Ri. Belum, Ri. Fahri kelompok berapa, Ri? 3 ya? Oke. Tadi yang di ini siapa tadi belakang? Siapa? Dias. Oh, Dias. Oke ya, tadi Dias ya. Oke ya. Selain mendapat bintang dan selain mendapat sembako kata teman kamu, tapi mendapat poin tambahan nilai juga. Karena tadi saya cek paling pertama dan jawabannya sudah tepat. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Kasih applause dong teman kamu. Kasih applause. Ya, yang menjawab paling cepat dan tepat ya Fahri. Terima kasih. Oke. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, demikian ya. Nanti ini evaluasi ini akan Bapak cek rekamannya. Silakan tetap kerjakan ya bagi yang masih ada waktu 1 menit lagi ya, dipercepat ya. Oke, Bapak lihat sudah lengkap semua. Break semuanya. Oke. Ya, terima kasih ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak tolong disimak ya. Pertemuan berikutnya adalah kita akan mempelajari di mana tentang apa namanya proses berikutnya adalah lebih jauhnya melakukan prosedur terhadap bagaimana cara memberikan kepuasan terhadap pelanggan kita. Oke ya, di pertemuan berikutnya mohon nanti dibaca-baca lagi ya untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mau merefleksi dulu pembelajaran kali ini bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Oke, terima kasih ya. Ya, ada yang mau memberikan masukan untuk Bapak? Cukup jelas? Menyenangkan pola pembelajarannya? Oke, siap. Kalau sudah menyenangkan, saya harap ketua kelas seperti biasa untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Setelah kita melaksanakan Oke, pembelajaran teman-teman. hari ini, Oke, dengarkan dulu. Ya, silakan. setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.